Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Usendini dengan NIM 1K1220557. Saya di sini akan mempresentasikan hasil ujian ekonomi teknik saya. Berikut ada soalnya. Nah, bisa dilihat ini adalah soal ujian ekonomi tekniknya. Yang jadi pertanyaan atau yang ditanyakan adalah tabel investasi, tabel biaya tetap, tabel biaya per tahun, terus ada aliran cash flow, present value, RPT, IR, B per C, BEP penerimaan, BEP produksi, BEP harga, toleransi penerimaan, produksi, dan harga. Dan ini adalah jawaban saya yang pertama adalah tabel investasi. Nah, dalam tabel investasi itu terdapat peralatan industri dan peralatan pendukung. Peralatan industri ini ada alat texturizer sebanyak 1 unit, alat atau mesin penggiling sebanyak 1 unit, terus ada seller sebanyak 1 unit, dan ada timbangan sebanyak 1 unit. Dengan harganya juga sudah diketahui pada soal. Mesin penggiling itu 500, alat texturizer itu 600.000, seller itu 125.000, timbangan itu 100.000. Dengan jumlah total itu 2.105.000. Nah, untuk biaya operasional atau biaya per tahun, ini tahun pertama diketahui kapasitasnya itu ada 40%, dengan jumlah hari itu 300%, jadi 40% dikalikan dengan 300 hari itu 120 hari. Nah, pada tabel biaya operasional ini terdapat ada bahan baku, reagen, garam, minyak, tenaga kerja, dan listrik. Yang banyaknya sudah diketahui dalam hari, jika dikalikan 120, maka didapatkan hasil ini. Terus ini sudah diketahui harga satuannya dalam soal, dan jumlah ini didapatkan dari harga satuan dibagi dengan banyaknya per tahun. Dengan jumlah total tahun pertama itu Rp792.480. Kemudian di tahun kedua itu sudah diketahui kapasitasnya itu sebanyak 80%, jadi 80% dikalikan dengan jumlah harinya 300 hari sama dengan 240 hari. Nah, dalam tabel ini masih sama, yaitu ada biaya bahan baku, mention, garam, minyak, pengemas, tenaga kerja, dan listrik. Nah, banyaknya ini dikalikan banyaknya ini itu didapatkan dari soal, yaitu 2 kilo itu ada bahan baku, mention sebanyak 0,05 kilo, garam itu sebanyak 0,01, minyak sebanyak 0,2, pengemas itu sebanyak 0,05, tenaga kerja 1 orang, dan listrik itu 8 kWh. Nah, itu yang diketahui dalam soal itu masih dalam jumlah hari. Nah, sedangkan dalam jumlah hari itu dikalikan dengan jumlah per tahunnya, di tahun kedua itu ada 240 hari, jadi yang sudah diketahui tadi dikalikan dengan 240 hari dan didapatkan hasil ini banyaknya. Kemudian harga satuan masih sama, jumlahnya itu bisa mencarinya, yaitu harga satuan dikali dengan banyaknya, dapatkan hasil ini. Untuk jumlah tahun kedua itu sama dengan Rp1.584.960. Nah, ini adalah tahun ketiga, keempat, dan kelima. Di tahun ini kapasitasnya sama, yaitu 100%. 100% dikalikan dengan 300 hari itu 300 hari. Jadi dalam tabel ini terdapat sama, yaitu bahan baku, mention, garam, minyak, pengemas, tenaga kerja, dan listrik.
Nah, banyaknya mencari juga sama dikalikan dengan 300. Jadi, banyaknya per hari dikalikan dengan 300 sama dengan ini. Kemudian untuk harga satuan juga masih sama. Dan jumlahnya mencarinya juga sama, harga satuan dikali dengan banyaknya. Untuk mencari jumlah total tahunnya itu jumlah dari bahan baku bensin, garam, minyak, pengemas, tenaga kerja, listrik ini ditambahkan, didapatkan hasil Rp1.981.200. Kemudian ada biaya tetap. Biaya tetap itu terdiri dari gaji tenaga kerja, pemeliharaan, penyusutan alat, dan bunga modal yang sudah diketahui pada soal. Nah, gaji tenaga kerja per hari itu 2.500 dikalikan dengan 30 hari. Didapatkan hasil 750 hari. Nah, untuk harga satuan ini didapatkan dari biaya investasi. Jadi untuk mencari jumlah harga satuan dikali dengan banyaknya. Untuk jumlah totalnya itu Rp1.663.750. Selanjutnya ada tabel penerimaan. Tabel penerimaan itu terdiri dari tabel penerimaan tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kelima. Banyaknya itu didapatkan dari untuk contoh tahun pertama itu ada hari kerjanya itu sebanyak 120 hari. 120 hari dikalikan dengan 1000 karena awalnya itu jumlahnya masih kilo, dirubah menjadi gram, jadinya 120 dikali dengan 1000 yaitu 120.000. 120.000 dibagi dengan 100. Kenapa dibagi dengan 100? Karena jumlah bisnisnya itu adalah 100 gram. Maka didapatkan hasil 1.200. Begitu juga dengan tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, untuk harga satuannya itu 2.000 sudah diketahui pada soal. Selanjutnya untuk jumlah, mencari jumlah itu sama, harga satuan dikali dengan banyaknya. Nah, didapatkan jumlah total penerimaan itu 25.200.000. Untuk aliran cash flow itu terdiri dari penerimaan, investasi, biaya tidak tetap, biaya tetap, keuntungan. Nah, penerimaan ini dari penerimaan tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sudah diketahui di atas. Investasinya itu ada pada tahun pertama saja, biaya tetap, tidak tetap sudah diketahui juga di atas. Nah, dapat 405,81 ini didapatkan dari penjumlahan antara investasi ditambah biaya tidak tetap ditambah biaya tetap seperti ini. Kemudian untuk mencari ini tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu adalah hasil penjumlahan dari biaya tidak tetap dan ditambah dengan biaya tetap mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian untuk mencari keuntungan itu adalah hasil pengurangan dari penerimaan dikurangkan dengan ini. Dapatkan hasil minus 181.230.000 dan seterusnya. Selanjutnya itu adalah nilai sekarang atau PV, present value. Nilai sekarang ini terdiri dari penerimaan, pengeluaran, terus ada keuntungan. Nah, penerimaan tahun pertama sudah diketahui tadi. Nah, untuk penerimaan yang I 20%, I 30%, I 70% itu didapatkan dengan cara rumus yaitu P dibagi 1 ditambah I dipangkat N. Nah, sebagai contoh, di tahun pertama itu penerimaannya di tahun kedua, penerimaannya itu 4.800.000 dibagi dengan 1 dikalikan dengan 20% jika dibuat itu 0,2. 1 ditambah 0,2 yaitu 1,2.
Berarti 4.800.000 dibagi dengan 1,2 dipangkatkan dengan N. N-nya ini adalah pangkat 1, jadi didapatkan hasil 4 juta. Begitu juga seterusnya. Untuk tahun ketiga, N-nya atau pangkatnya itu pangkat 2, ini pangkat 3, dan tahun kelima adalah pangkat 4. Nah, begitu seterusnya untuk mencari present value. Nah, untuk present value ini atau nilai sekarang bersih itu dari keuntungan. Jadi keuntungan 0% yaitu ini minus 2.181.230 ini ditambah dengan tahun kedua, tambah dengan tahun ketiga, keuntungan tahun keempat, ditambah dengan keuntungan tahun kelima didapatkan hasil seperti ini. Begitu seterusnya sampai mendapatkan nilai minusnya. Didapatkan minus di I 90% yaitu minus 188.332 rupiah. Nah, untuk mencari IRR itu didapatkan dengan rumus I1 ditambah NPV1 dibagi NPV1 dikurang NPV2 dikalikan dengan I2 dikurang I1. Nah, dari NPV tadi sudah dapat diketahui I1-nya 70, I2-nya itu 90, NPV1-nya 307.510 rupiah, NPV2-nya itu minus 188.332. Dan didapatkan hasil IRR-nya itu 82,4%. Selanjutnya, untuk mencari B per C itu didapatkan dari nilai penerimaan dibagikan dengan nilai pengeluaran. Jadi nilai penerimaan tahun pertama ditambah nilai penerimaan tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima, hasilnya akan dibagikan dengan nilai pengeluaran tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu dijumlah, maka didapatkan hasil 1,34. Ini adalah nisbahnya. Begitu juga seterusnya untuk mencari nilai depresinya. Dapat dilihat pada layar. I 20% itu 1,23, I 30% itu didapatkan nisbah 1,18, I 70% itu didapatkan nisbahnya 1,03. Selanjutnya untuk BEP itu terdiri dari biaya BEP penerimaan, biaya BEP produksi, dan BEP harga. Nah, BEP penerimaan itu dapat dicari dengan rumus biaya tetap dibagi dengan 1 dikurang biaya tidak tetap dibagi dengan biaya penerimaan. Biaya tetapnya itu 1.693.750 dibagi dengan 1 dikurang 1.981.200 dibagi dengan 6 juta. Didapatkan hasil 2.483.950. Nah, untuk rumus dari BEP produksi itu BEP penerimaan dibagi dengan harga BEP penerimaan itu diketahui tadi ditambah dengan harganya itu adalah 2.000. Jadi hasilnya itu 1,24. Nah, selanjutnya BEP harga itu rumusnya biaya total dibagi dengan produksi. Didapatkan 1.326. Nah, untuk toleransi penerimaan itu rumusnya ada untuk toleransi penerimaan penerimaan minimum dibagi penerimaan direncanakan dikalikan dengan dan didapatkan hasil 41%. Nah, untuk toleransi produksi ini
Produksi minimum dibagi produksi direncanakan dikalikan dengan 100% didapatkan hasil. Ini selanjutnya ada harga minimum dibagikan dengan harga direncanakan dikalikan dengan 100% didapatkan hasil 19,8%. Jadi, disimpulkan bahwa analisis kelayakan usaha protein konsentrat kedelai ini layak ekonomis karena IRR-nya lebih besar dibandingkan dengan RAR dan D/C-nya juga lebih dari 1. Demikian presentasi dari ujian ekonomi teknik saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.